Oke, selamat datang lagi ya di pembahasan kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal manifestasi nih. Kita bakal lihat dari banyak sudut pandang, ada pelatih mindset, terus pakar neuroscience, bahkan sampai musisi sama aktor terkenal juga ada. Intinya sih, kita pengen ngerti bareng-bareng gimana sih caranya kondisi batin kita, pikiran kita, sama apa yang kita lakuin, itu benar-benar bisa ngebentuk realitas kita gitu. Siap ya? Siap. Yang menarik sebenarnya gini, kita semua ini, sadar atau nggak sadar, ya udah bermanifestasi terus-terusan loh. Oh iya? Gimana tuh maksudnya? Iya, pertanyaannya lebih ke, apakah manifestasi kita itu udah sadar, udah selaras sama apa yang benar-benar kita mau? Nah, sumber-sumber kita hari ini bisa kasih semacam peta lah buat navigasi ini. Sini. Dia nge-highlight banget hubungan erat manifestasi sama self-worth ini. Katanya nih, wah ini agak ngeri sih. Sekitar 80% pikiran kita itu cenderung negatif. 80% ya, banyak juga itu. Iya kan? Dan ini katanya bisa tanpa sadar ngebentuk realitas yang nggak kita pengenin. Dia juga cerita pengalaman pribadinya. Waktu self-worth-nya lagi rendah, kok ngerasanya narik yang negatif terus gitu. Nah, itu dia. Itu klasik banget sih, kayak self-fulfilling prophecy gitu. Jadi ramalan yang kejadian sendiri. Maksudnya gimana tuh? Iya, pas kita ngerasa nggak pantas, nggak layak, otak kita itu kayak otomatis nyari bukti buat itu. Kejadian yang netral aja bisa kita tafsirin sebagai penolakan gitu. Ujung-ujungnya ya kita sendiri yang tanpa sadar ngejauhin peluang bagus. Aduh, bener juga ya. Makanya proses buat nyembuhin luka batin, ngebangun self-worth lagi, kayak kata Roxy itu emang perjalanan panjang. Seumur hidup malah. Tapi ya tiap langkah kecil itu ada kemajuan, nggak mungkin balik ke titik nol banget lah. Oke, jadi self-worth ini krusial ya sebagai fondasi. Tapi cukup nggak sih cuma modal ngerasa positif sama self-worth tinggi? Soalnya narasumber kita berikutnya, Dr. Tara Swart, seorang neuroscientist, dia nekenin banget soal tindakan. Ah iya, Dokter Swart. Dia bahkan bilang, ganti deh istilah vision board jadi action board. Kok gitu ya? Apa bedanya? Nah, ini penting banget buat nyambungin antara keyakinan sama aksi nyata. Dokter Swart nunjukin fakta sains nih. Otak kita itu secara default 2,5 kali lebih kuat buat ngehindarin rugi daripada ngejar untung. Wah, serius? 2,5 kali? Iya, jadi emang perlu usaha sadar buat ngelawan kecenderungan itu. Buat geser fokus ke abundance atau kelimpahan. Makanya action board itu nekenin langkah konkret harian. Apa nih yang mau kamu lakuin hari ini, besok, buat deketin tujuanmu. Bukan cuma nempel gambar mimpi aja. Oke. Jadi lebih ke aksi nyata ya. Betul. Dan ini nyambung ke neuroplastisitas juga. Neuroplastisitas, itu maksudnya otak kita beneran bisa berubah secara fisik gitu kan? Bukan cuma sugesti aja. Tepat. Anggap aja kayak kita lagi bikin jalan setapak baru di hutan. Makin sering kita lewatin jalur itu maksudnya, makin sering kita ngelakuin kebiasaan baru, mikirin pola pikir baru, ngambil tindakan konsisten, ya makin jelas, makin kuat jalur saraf di otak kita. Oh gitu cara kerjanya. Makanya Dokter Swart bilang perlu sabar, perlu tindakan mikro yang konsisten. Nggak bisa sulap kan? Dan satu lagi, manifestasi itu butuh keinginan magnetis. Sesuatu yang benar-benar dari dalam diri, otentik. Bukan karena ikut-ikutan orang atau tekanan sosial gitu. Keinginan magnetis. Menarik istilahnya. Oke, jadi self-worth kuat, terus ada aksi nyata yang konsisten, yang pelan-pelan ngubah otak kita. Nah, terus gimana soal mindset pas kita lagi beraksi ini? Ada Big Sean nih, dia ngomongin soal penerimaan. Iya, acceptance. Tapi menerima kondisi sekarang tuh bukan berarti nyerah aja gitu kan ya? Oh, sama sekali bukan. Justru kebalikannya. Penerimaan itu titik tolak yang kuat banget buat perubahan. Coba deh rasain beda energinya antara ngejar, chasing, sama narik, attracting. Bedanya gimana tuh? Kalau ngejar itu kan kesannya kayak ada sesuatu yang lari dari kita, ya. Jadi kita harus ngos-ngosan, perlu usaha keras, tegang gitu. Kalau narik, itu lebih kayak kita ngaktifin daya tarik dari dalam diri kita. Jadi magnet gitu. Oke. Lebih effortless ya kesannya? Bisa dibilang gitu. Dan bagian dari penerimaan ini juga,
nerima hal-hal yang emang di luar kendali kita. Misalnya omongan orang lain, persepsi mereka. Kalau kita bisa lepas dari situ, energi kita jadi bebas buat fokus ke jalan kita sendiri. Masuk akal banget. Jadi kombinasi ya, self-worth, aksi konsisten, terus mindset menerima dan menarik. Tapi ada satu lagi nih, semacam peringatan dari Will Smith soal disiplin. Katanya, disiplin tinggi kayak atlet gitu, bisa jadi bahaya kalau landasannya salah. Maksudnya gimana lagi nih? Nah, ini juga penting. Disiplin itu kan alat ya. Kayak pisau, bisa bagus, bisa bahaya. Kalau disiplin kita itu didorongnya sama rasa takut, atau cuma buat pembuktian diri ke orang lain, ngejar materi doang misalnya, ya ujung-ujungnya bisa hampa rasanya. Jadi kayak kosong gitu ya, meskipun sukses. Bisa jadi. Atau malah jadi ngerusak diri sendiri atau hubungan sama orang lain. Will Smith ngasih contoh neneknya. Disiplinnya itu dilandasin cinta kasih, pelayanan ke orang lain, ada landasan spiritualnya, nilai-nilai luhurnya. Nah, itu yang ngasih arah dan makna ke disiplinnya. Oh, jadi akarnya yang penting ya. Betul, manifestasi yang beneran kuat itu datangnya dari keyakinan, dari kepercayaan diri yang udah dibangun tadi, bukan dari maksa diri pakai disiplin buta. Wow, dalam banget ya ternyata. Jadi, kalau kita coba simpulin nih buat Anda yang dengerin. Manifestasi itu bukan cuma soal mikir positif atau bikin daftar keinginan doang ya ternyata. Jauh lebih dari itu. Ini proses yang aktif banget, berlapis-lapis. Mulai dari nyembuhin luka batin, buat bangun self-worth yang kokoh, terus ngambil tindakan nyata yang konsisten dan selaras sama nilai kita, ngadopsi mindset menerima dan menarik tadi, plus mastiin disiplin kita itu akarnya benar dari nilai-nilai otentik kita, perjalanan terus-menerus lah ini. Iya, betul. Kalau kita tarik benang merahnya lagi ya dari semua sumber ini, kayaknya mereka semua mau bilang kalau manifestasi sejati itu intinya bukan soal dapetin barang atau capai target luar aja, tapi lebih ke nyelarasin dunia internal kita, pikiran, perasaan, energi, tindakan, biar kita bisa secara sadar ngebentuk pengalaman hidup kita. Menyelaraskan dunia internal untuk membentuk pengalaman hidup. Nah, ini mungkin tinggalin satu pertanyaan penting buat direnungin nih buat Anda. Perubahan mikro apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai lakuin hari ini buat geser realitas Anda, biar sedikit aja lebih dekat ke arah yang benar-benar Anda inginkan?